Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran daring Pendidikan Agama Islam kelas 4 SD pertemuan kedua, masih tentang tema beriman kepada malaikat Allah. Seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Ummul Quran dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Baik semuanya, karena ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, maka tujuan pembelajarannya sama dengan tujuan pembelajaran materi sebelumnya, yaitu seputar malaikat, di mana kalian nanti diharapkan mampu memaknai beriman kepada malaikat Allah, mampu menyebutkan nama-nama malaikat Allah, mampu memahami cara agar dapat menerima keberadaan malaikat Allah, dan yang terakhir diharapkan kalian mampu memahami perilaku dan mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Baiklah anak, kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah. Bagi yang punya buku, silakan bisa dilihat di bukunya yang D, ya, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Di sana banyak, ada 3 gambar, ya, silakan diamati dan diceritakan gambar-gambar tersebut, ya. Boleh diceritakan kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, atau kepada saudara yang lain. Nah, yang jelas keterangan gambar itu bisa dideskripsikan atau digambarkan. Yang pertama, suka bersedekah, gambar tersebut, ya. Gambar yang pertama yaitu peduli untuk menolong sesama. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir." Hadis Bukhari dan Muslim. Ini tentunya adalah motivasi kepada kita. Hadis tersebut memberikan motivasi agar supaya kita rajin dan gemar untuk bersedekah. Untuk gambar yang kedua, yaitu tentang gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya seperti berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya.
juga mengunjungi saudara atau tetangga dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Ya, seperti yang dijelaskan pada pertemuan kemarin, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik kita, sementara yang Atid akan mencatat amal buruk kita. Sebagaimana firman Allah, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, malaikat pengawas di sini bisa diartikan sebagai malaikat Raqib dan Atid. Baiklah anak-anakku semuanya, selanjutnya apa sih fungsi kita beriman kepada malaikat Allah itu? Ya, pertama yaitu untuk membentuk jiwa seorang muslim yang sejati. Fungsi kedua yaitu semakin yakin tentang kebesaran Allah. Fungsi yang ketiga, meningkatkan keimanan untuk mengikuti sifat dan perbuatan malaikat. Fungsi yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap hati-hati, tidak sembrono dalam menjalani hidup, karena ada malaikat yang mengawasi, yang mencatat, dan seterusnya. Yang kelima, bersyukur kepada Allah dengan menciptakan malaikat untuk membantu kehidupan manusia. Dan yang keenam, mendorong manusia untuk meningkatkan amal baiknya. Itulah fungsi-fungsi dari beriman kepada malaikat. Ya, selanjutnya di bukumu ada rangkuman dari kita pelajari. Rangkuman itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat karena Allah yang telah memberitahukannya. Walaupun gaib tidak terlihat, karena sudah diberitahukan oleh Allah melalui firman-firmannya, melalui Al-Quran, melalui para utusannya, maka kita wajib percaya, beriman kepadanya. Yang nomor dua, ada 10 malaikat yang wajib diketahui oleh semua umat Islam, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Israel, Munkar, Nakir, dan Israfil. Para malaikat tersebut memiliki tugas masing-masing dari Allah. Dan kesimpulan yang ketiga, yaitu kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut dengan A. Keyakinan bahwa malaikat itu ada. B. Setiap malaikat takut dan ingat kepada Allah. C. Banyak mengingat kematian. Dan D. Gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan malaikat. Dan kesimpulan yang terakhir, yaitu perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah adalah A. Gemar bersedekah untuk menolong sesama. B. Gemar berkunjung kepada kerabat dan orang-orang yang beriman. Dan C. Gemar menjalankan perintah-perintah Allah lainnya, serta meninggalkan larangan-larangannya. Anak-anakku, itulah tadi materi untuk hari ini ya. Silakan dipelajari secara seksama dan kerjakan tugasnya. Marilah kita akhiri dengan membaca bersama-sama hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.